warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nur Eni Sahara dengan NIM D1A121 053 Agribisnis B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dinamika dan tantangan konstitusi. Langsung saja, fungsi konstitusi. Menurut Profesor Jimmy Asik, ada satu fungsi konstitusi untuk suatu negara. Berikut ini ada 10 fungsi konstitusi yang perlu diketahui. Di antaranya itu, konstitusi dapat berfungsi sebagai penentu serta membatas kekuasaan dari sebuah organ negara. Konstitusi memiliki fungsi sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar negara. Konstitusi memiliki fungsi sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan masyarakat negara tersebut. Kemudian konstitusi memiliki fungsi sebagai pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan dari negara. Konstitusi memiliki fungsi sebagai penyalur atau pengalih kewenangan rakyat atau sebagai sumber kekuasaan yang asli kepada organ negara. Lanjut, konstitusi memiliki fungsi sebagai simbolik untuk upaya pemersatu. Konstitusi juga memiliki fungsi sebagai simbolik untuk menjadi rujukan dari identitas serta keagungan kebangsaan. Konstitusi memiliki fungsi sebagai simbolik untuk menjadi pusat upacara. Konstitusi memiliki fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat, baik dalam arti sempit, hanya di bidang politik maupun dalam arti luas, yang mencakup bidang sosial serta ekonomi. Dengan keseluruhan itu, konstitusi memiliki fungsi sebagai sarana merekayasa serta upaya masyarakat, baik dalam arti yang sempit maupun dalam arti yang luas. Pengertian konstitusi. Konstitusionalisme adalah sistem negara yang menjadikan konstitusi sebagai perwujudan hukum tertinggi. Indonesia merupakan negara yang menganut paham tersebut, sesuai yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sejarah lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Undang-Undang Dasar memegang peranan penting bagi kehidupan suatu negara, terbukti dari kenyataan sejarah NKRI sendiri. Ketika pemerintah militer Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia melalui Perdana Menteri Koizumi yang diucapkan pada tanggal 7 September 1994, maka dibentuklah badan yang bernama Dokuritsu Shimbishokushia atau Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pada tanggal 29 April 1945 yang diketuai oleh Dr. Latiman Wedioningrat dan Ketua Muda R.P. Suroso yang tugasnya menyusun Dasar Indonesia Merdeka atau Undang-Undang Dasar. Dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Dalam sejarahnya, sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di Indonesia telah berlaku 3 macam Undang-Undang Dasar dalam 4 periode, yaitu yang pertama periode 18 Agustus 1945 sampai 27 September 1949 berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh, 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan bagian penjelasan. Lanjut, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 berlaku Undang-Undang RIS. Undang-Undang RIS terdiri atas 6 bab, 197 pasal, dan beberapa bagian. Lanjut, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang Dasar 1950 yang terdiri atas 6 bab, 156 pasal, dan beberapa bagian. Dan periode 5 Juli 1959 sampai sekarang kembali berlaku Undang-Undang 1945, khususnya untuk periode keempat berlaku Undang-Undang 1945 dengan pembagian berikut. Pertama itu Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945 yang sesudah diamandemen tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Tantangan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Konsekuensi dari supremasi konstitusi
dan hierarki perundang-undangan dalam suatu sistem hukum, maka perubahan konstitusi mengharuskan adanya perubahan terhadap perundang-undangan serta pelaksanaannya.